Apakah tidak menjadi permasalahan ketika swasta ini nanti menjadi tenaga lolos ya Bapak P3K, mereka akan ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Terima kasih Bapak Pimpinan yang terhormat. Nama saya Tino Nulandari, Bapak. Tino Nulandari. Terima kasih Bapak Pimpinan yang terhormat beserta anggota Dewan yang terhormat ya, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bapak yang terhormat, dari pertama perjuangan GTK HNK 35+, tujuan kita adalah mendapatkan kepres PNS tanpa tes, Bapak. Namun dengan regulasi yang baru tentang P3K, ini saya masih mempunyai pertanyaan, Bapak. Sebenarnya P3K itu digulirkan oleh pemerintah. Itu dalam wacana hanya untuk memenuhi kebutuhan guru atau untuk menyelesaikan permasalahan honorer. Karena apa? Sebenarnya mohon maaf, tanpa mengecilkan jasa-jasa teman-teman kami yang ada di swasta, Bapak. Swasta selama ini sudah diberi fasilitas yang lebih dari negeri. Mereka sudah pada kedudukan yang nyaman di swasta. Tapi kenapa mereka masih diberi kesempatan untuk P3K? Teman-teman di swasta mendapatkan PPG dengan mudah. Mereka bisa berpassing untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik daripada teman-teman yang ada di negeri. Nah, apakah tidak menjadi permasalahan ketika swasta ini nanti menjadi tenaga lolos ya Bapak P3K, mereka akan ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Nah, ini bagaimana dengan nasib teman-teman kami yang ada di negeri? Apakah tidak akan menjadi masalah baru? Ini mungkin kami butuh penjelasan dari kementerian terkait, baik Kemenpan RB ataupun dari pernyataan dari Mas Nadiem sendiri Bapak yang mengakomodir swasta untuk mengikuti tes P3K. Terima kasih Bapak atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sama-sama bulan dari Jawa Tengah. Pertama saya sampaikan Komisi 2 sampai hari ini masih terus berjuang untuk Bapak dan Ibu semuanya. Jadi bukan hanya K2 yang kita perjuangkan. Ya. Ini yang non kategori kita perjuangkan terus. Nah, tadi sudah kita dengar semua ya bahwa tujuan akhirnya tadi ingin PNS atau P3K tanpa tes. Itu betul. Yang utama PNS tanpa tes, kepres. Kalau itu tidak mungkin, P3K tanpa tes, kan begitu ya? Nah, karena di undang-undang ada dua, PNS dan P3K. P3K tadi Ibu kan bicara masih diadu dengan yang baru-baru dan guru swasta. Nah, itu barangkali. Tapi sebelum tujuan akhir harus saja tujuan antara. Tadi yang dari Jawa Timur menyampaikan kenapa guru aja. Kalau tidak ada operator dapodik, guru juga repot. Betul, saya paham. Tidak ada PLKB, ini beranak terus. Dan stunting tadi ya. Nah, belum tenaga-tenaga teknik yang lain. Itu kita sampaikan. Nah, jadi ini saran saya untuk tujuan antara, tadi kan saya dengar, ini seolah-olah nggak diakui. Karena Bapak Ibu itu saya yang setahu saya pasti yang angkatnya kepala dinas, kepala sekolah, rata-rata kepala sekolah yang guru, ya, karena dari dana bos. Wali kotanya atau bupatinya nggak tahu itu, kadang-kadang nggak tahu. Ya. Nah ini teman-teman ini pernah datang nggak ke bupati wali kotanya? Pernah. Oke. Banyak uang habis. Terus dari kepala daerahnya menerbitkan apa?
Surat perintah kerja. Oke. Oke. Jadi sudah ada pengakuan. Dapat honor dari Pemdanya. Ya nggak boleh dong. Jadi tadi kata Pak apa tuh yang dari Jawa Timur tadi? Lupa namanya Pak. Pak Yuda. Jadi benar Pak. PP 48 tahun 2005 ya. Memang ada perintah seperti tadi, nggak boleh ngangkat-ngangkat. Tapi kepala daerah boleh melakukan diskresi, apalagi kaitan dengan ada undang-undang. Ya mintalah Anda ini SK dari kepala daerah dan minta honor yang wajar. Itu sudah saya lakukan Pak. Ketika saya wali kota Sukabumi sebelumnya. Tenaga honor begini yang nggak ada SK-nya. Saya kumpulin, saya data, saya kasih SK, saya kasih honor. Di luar yang dari bos dan sebagainya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini antara dulu supaya ada pengakuan, ada kekuatan juga, ada SK. Enggak ada, saya enggak dia ngapa-ngapain oleh pemerintah pusat. Ya. Sampai saya berhenti sekarang jadi DPR. Saya SK kan ada di kota Sukabumi saya, ada 1.000 lebih, saya SK kan 1.000 orang. Enggak masalah. Itu saja. Ya. Ya, makanya dari datangin, contohkan aja wali kota Sukabumi, boleh lihat tahun 2017 saya data, saya SK-kan dan saya beri honor dari pemerintah daerah. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh anggota yang kami banggakan, kita sudah sampai barangkali kepada catatan-catatan terakhir yang akan kami sampaikan kepada adik sekalian. Yang penting kesepakatan kita bahwasanya kita sangat menyetujui dan memberi dukungan sepenuhnya untuk ini segera kita proses. Jadi kami dari Komisi 2 barangkali tidak dapat memutuskan sesuatu karena SK-nya pun kalau Pak Junimat mau menaikkannya atau Pak mau menaikkannya, kami siap aja naikkan kalau Bapak mau kami naikkan SK-nya. Tentu ada dari semua tidak akan mau karena yang diinginkan tadi adalah kepres PNS tanpa tes. Yes. Karena itu yang diinginkan ya. Jadi oleh karena itu kami tidak bisa menaikkan apa-apa, kami menampung dulu semua aspirasi dari semua dan kita sudah dengar pendalaman yang sudah disampaikan. Sampai kepada kepada catatan yang dapat kami buatkan hari ini sebagai berikut, tapi ini bukan kesimpulan tapi catatan saja untuk kami sampaikan. Tapi berkas tadi yang sudah diusulkan oleh Pak Agung itu akan kita mintakan pada Bapak semua untuk kami satukan dan kami punya sekretariat yang akan bekerja siang malam untuk mendukung ini karena kita mendapat dukungan sepenuhnya dari para anggota. Catatan kita yang bisa kita berikan adalah bahwasanya Komisi 2 DPR RI memberi dukungan sepenuhnya agar guru tenaga kependidikan honor non kategori 35 plus dan petugas lapangan keluarga berencana serta tenaga tendik untuk segera dapat diproses guna dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau P3K. Langkah-langkah yang akan kami tempuh adalah bahwasanya kami akan membuatkan rapat dengar pendapat serta rapat koordinasi dengan kementerian terkait. Antara lain catatan sementara adalah Kementerian PAN-RB yang memang menjalankan tugas ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi. Kemudian yang kedua adalah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia karena guru dan daerah adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Badan Kepegawaian Negara. Dan yang tentu tidak boleh kita tinggalkan adalah Kementerian Keuangan. Beliau lah yang akan dapat memastikan ini diangkat, dampaknya kita mesti menyiapkan dana besar begini dan seterusnya. Dan akan kami lakukan rapat lintas komisi dan lintas kementerian sebagaimana tersebut di atas. Ini kami usahakan, tapi yang jelas tidak bisa tahun ini karena waktu ini sudah habis tahun ini. Ya, kita akan laksanakan ini tahun depan, tahun 2021 insya Allah.
Kemudian yang dapat sebagai tambahan kegembiraan Bapak dan Ibu semua ada di kami sekalian, kami sudah diserahkan oleh BAMUS melalui Badan Legislasi yang rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pembahasannya akan diserahkan kepada kita. Kami akan upayakan mengakomodir apa yang tadi sudah disampaikan secara berapi-api oleh adik kami si Manu Huruf, Ariani dari Bali, dan Desi Kadarsi, dan kawan-kawan lain. Untungnya tak terbakar gedung ini karena berapi semua. Ya. Jadi itu akan kita rangkum. Mudah-mudahan ketika kita membahas undang-undang itu nanti kita akan masukkan poin-poin yang terkait dengan apa yang diusung oleh Tendik tadi, apa yang disampaikan oleh Ibu para guru dan tenaga keluarga berencana. Kami kira demikian yang dapat kita simpulkan sebagai catatan kita pada hari ini, dan kami merasa sangat berbahagia sekali dapat menerima Bapak dan Ibu semua, khususnya dari guru-guru dan adik kami yang sudah berbakti kepada saya, kalau itu terharu pula saya dibuatnya, kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dari pesan kawan-kawan kita agar tetap loyal kepada bangsa dan negara, cinta kita kepada tanah air. Demikian